Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami ta'atimi para alim, para kiai, yang kami hormati, teman-temanku semuanya di LDNU, di Lembaga Ta'lim An-Nazhar, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, Lembaga Pendidikan Ma'arif dan seluruh keluarga besar Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Lumajang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat taufik serta hidayah. Malam hari ini kita bisa ngobrol bareng bersama dengan LTN, NU dan Lembaga Dakwah NU di Kabupaten Lumajang dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, saudara dan seluruh yang mendengarkan pada malam hari ini, yang pertama saya sampaikan terima kasih untuk bisa bareng, ngopi bareng dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang, Lembaga Ta'lim An-Nazhar, Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang. Kita bisa ketemu, bisa ngobrol tentang persoalan bagaimana pendidikan yang ada di Kabupaten Lumajang secara khusus. Dan terkait dengan tema pada malam hari ini, untuk mengatasi atau menjembatani dan atau memperingati hari ulang tahun Lembaga Pendidikan Ma'arif yang ke-91, ini kita membuat judul atau tema pendidikan sehat mewujudkan generasi hebat, kuat dan bermartabat. Kalau kata-kata pendidikan ini biasanya mudah didengar, gampang katanya orang untuk melaksanakan, tapi juga sulit untuk melaksanakan bagaimana pendidikan itu yang sebenarnya. Oleh karenanya terlebih dahulu saya sampaikan pengertian atau pendidikan menurut para pakar pendidikan, ya misalnya dari John Dewey. Ini pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Selain itu juga ada J.J. Rousseau, ini juga berpendapat tentang persoalan pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah merupakan pemberian kita, pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkan pada masa dewasa. Nah, ini dari dua tokoh ini. Ada juga tokoh lain yang menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyelesaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat. Ini disampaikan oleh Umar Hamali. Nah, dengan tiga pakar pendidikan itu bisa kita simpulkan bahwa pendidikan itu adalah adanya pendidik atau orang yang dewasa atau orang yang mumpuni atau orang yang mampu, dan ada orang yang belum mampu atau peserta didik. Ini yang kesimpulan sementara tentang persoalan pendidikan. Ya, dari adanya hal tersebut,
maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, bahwa berarti jelas ada pendidik atau guru dan ada peserta didik atau anak didik. Terus terang masyarakat banyak, wah kalau hanya seperti itu saja saya bisa, kalau seperti itu saja saya bisa. Banyak masyarakat atau orang-orang, bahkan ada yang merasa dirinya pinter, merasa dirinya sanggup, katanya masalah mendidik itu saja saya bisa. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Karena harus punya kemampuan-kemampuan khusus terkait dengan persoalan bagaimana mendidik anak, bisa mengantarkan anak seperti apa yang diharapkan oleh orang tua, diharapkan oleh masyarakat, diharapkan oleh negara atau bangsa ini. Nah, oleh karenanya berarti pendidik ini adalah tidak hanya orang yang pinter, tetapi memang harus orang yang benar-benar mempunyai kemampuan khusus di dalam mendidik itu. Jadi kalau bahasa di ilmu keguruan itu ada pedagogik, itu ilmu mengajar, bagaimana mengajar yang baik, bagaimana mendidik yang baik. Ini adalah harus dimiliki oleh seorang guru, baik kalau yang di madrasah itu ustadz dan ustadzah. Tidak hanya sekedar kita pegang buku, langsung masuk kelas dan langsung melakukan aktivitas, tidak semacam itu. Tapi bagaimana bisa mengantarkan anak-anak didik kita. Oleh karena itu terus kami lanjutkan, nanti bisa setelah materi ini sudah kita sampaikan semuanya, bisa saling memberi dan menerima. Nah, terus siapa yang bertanggung jawab dengan persoalan-persoalan pendidikan? Kalau menurut berita itu banyak anak-anak yang usia dini atau masih remaja sudah berani kepada orang tua. Bahkan ada berita yang kemarin ini anak sudah berani membunuh orang tuanya. Loh, ini siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini yang harus kita pahami dan harus kita mawas diri. Kalau sudah seperti ini, paling-paling yang disoroti, oh ini kalau begitu memang gurunya yang enggak benar. Gurunya enggak benar. Lah iya, gurunya yang enggak benar. Nah, salah gurunya yang mendidik ini salah. Nah, ini banyak hal memang di dalam pendidikan itu tidak hanya diserahkan begitu saja di madrasah atau di sekolah itu terus orang tua hanya tinggal mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan, tidak. Jadi kita semuanya yang bisa mengatasi pendidikan semacam itu agar benar-benar anak itu tahu atas dirinya dan kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, terus kapan pendidikan itu bisa dilakukan? Banyak orang yang menyampaikan kalau pendidikan itu ya dilakukan sejak anak itu lahir. Kalau saya menyampaikan bahkan sebelum lahir ini sudah belajar. Ada proses di situ. Ada proses pendidikan. Ya mulai dari, kalau bahasa orang Jawa itu mulai dari bagaimana yang 3 bulanan sampai 7 bulanan. Itu juga upaya mendidik. Iya, ini adalah upaya mendidik. Jadi di situ adalah bagaimana proses itu sudah dilakukan. Bagaimana membentuk
membuat memberikan pondasi kepada bakal manusia, bakal anak ini, sehingga akan memberikan pondasi yang kuat kepada anak-anak kita nanti. Nah, ini sudah proses, sudah dilakukan begitu. Ya, oleh karenanya benar kalau itu mulai di dalam kandungan sampai dengan akhir hayat. Jadi yang namanya pendidikan itu memang dilaksanakan itu mulai dalam kandungan sampai pada akhir hayat kita. Kalau pendidikan itu hanya dilakukan atau yang kita terima hanya wis cukup SMA misalnya. Loh, SMA zaman dulu dengan SMA zaman sekarang sudah beda. Beda kualitasnya. Iya, sudah beda kualitasnya. S1 zaman dulu dan S1 yang zaman sekarang juga beda. Kalau S1 zaman dulu tidak tahu bagaimana cara mengoperasionalkan laptop misalnya, karena dulu tidak ada yang namanya laptop. Nah, oleh karena itu pendidikan terus berkembang. Oleh karena saya memberikan ini agar teman-teman saya khususnya di Ma'arif terus untuk mencari di mana ilmu itu berada. Jadi orang banyak mengatakan kejarlah ilmu itu sampai ke negeri Cina. Loh, ini sehingga kita berbondong-bondong dan tidak boleh hanya saya cukup di sini saja, loh ketinggalan. Teman-teman kita sudah sampai di atas sana, kita masih baru melihat saja. Nah, ini supaya tidak ketinggalan. Dan pendidikan ini adalah sudah dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa tujuan pendidikan ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya di kalimat ini bahwa pendidikan ini adalah tidak hanya dilakukan atau diperuntukkan hanya untuk orang yang mampu, orang yang miskin atau orang yang berduit atau orang yang mempunyai kesehatan yang fit misalnya, terus ada yang memiliki kelemahan-kelemahan khusus tidak dihiraukan. Ini tidak begitu, bahwa pendidikan yang ada, yang sudah dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah menyeluruh. Ini untuk seluruh warga, untuk seluruh masyarakat yang ada di negara Indonesia ini. Nah, ini bagaimana secara operasional? Nah, ini ada misalnya kalau yang normal saja ya kita masukkan kepada madrasah atau sekolah-sekolah yang difasilitasi baik oleh masyarakat, oleh pemerintah, ya dimasukkan situ secara formal. Tetapi kalau yang misalnya yang harus kita cukupi dengan kebutuhan khusus, pendidikan khusus, ya ini ada, ya misalnya ke SD, LB ataupun yang lain, ini adalah sudah difasilitasi oleh pemerintah maupun oleh yayasan atau masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Oleh karena itu tidak boleh bahwa pendidikan itu hanya untuk orang yang berduit, untuk orang yang mampu saja, tetapi seluruh bangsa, seluruh anak-anak bangsa ini wajib memperoleh dan mengenyam pendidikan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kewajiban pemerintah bagaimana yang tidak mampu ini terus bisa mengenyam pendidikan, jangan sampai ketinggalan. Oleh karenanya pemerintah sudah memberikan beasiswa kepada mereka anak-anak kita yang potensi yang memiliki kemampuan sehingga
pada akhirnya nanti ini harapan dari masyarakat, harapan dari kita semuanya adalah bisa berguna, bisa menghidupkan, bisa memakmurkan. Kalau yang di Kabupaten Lumajang sudah difasilitasi oleh Cak Torik selaku Bupati Lumajang. Ini sudah dilakukan, memberikan beasiswa kepada anak-anak kita. Dan kalau sudah berhasil, sudah tuntas, tidak boleh kemana-mana, harus kembali lagi ke Lumajang untuk mengembangkan apa yang sudah diperoleh, untuk memajukan biar menjadi Lumajang yang hebat dan bermartabat itu. Iya. Terus yang terakhir dari persoalan-persoalan pendidikan, ini tentunya pendidikan ini ada beberapa hal yang mempengaruhi dari pendidikan tersebut. Untuk yang pertama, ini adalah sesuai dengan judul yang kami buat, yaitu pendidikan sehat, mewujudkan generasi yang hebat, kuat dan bermartabat. Maka di sana harus ada memang tenaga pendidik yang handal, pendidik yang hebat, pendidik yang kuat. Artinya kalau tenaga pendidiknya tidak hebat, tenaga pendidiknya tidak kuat, tenaga pendidiknya sakit-sakitan, ya apakah mau masuk barang mau masuk sakit, mau masuk, ya tentunya ini harus dipahami oleh teman-teman bagaimana agar menjadi pendidik atau ustadz-ustadzanya, guru-gurunya menjadi benar-benar yang sehat. Iya. Nah, terus bagaimana juga menjadi guru yang baik? Guru yang baik itu adalah guru yang menjadi contoh. Guru yang menjadi contoh. Banyak orang yang bisa dianggap guru tapi tidak bisa dicontoh. Lah ini yang menjadi hal yang tidak boleh dilanjutkan ini. Karena kadang-kadang seorang guru bagaimana bisa bersikap, bagaimana guru itu bisa berperilaku, sehingga apapun yang dilakukan ini menjadi contoh yang nanti akan dilakukan oleh anak-anak kita. Ya, ini artinya sebelum guru itu mengajarkan akhlak, sebelum guru itu mengajarkan pendidikan karakter, maka guru tersebut harus berkarakter terlebih dahulu. Guru itu harus berakhlak dulu. Menjadi suri teladan bagi anak-anak kita. Nah, kalau sudah gurunya menjadi suri teladan, gurunya sudah berakhlak, gurunya sudah berkarakter, ya otomatis nanti hasilnya insya Allah juga akan berkarakter, hasilnya juga akan berakhlak, hasilnya juga nanti bisa mumpuni seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan. Terus yang berikutnya juga peserta didik yang sehat. Peserta didik yang sehat. Bagaimana agar pendidikan ini bisa berhasil? Ya tentunya selain pendidiknya sehat, peserta didiknya juga harus sehat. Agar apa yang diberikan, agar apa yang disampaikan, agar apa yang dilakukan oleh pendidik ini bisa terserap dengan baik. Alhamdulillah di Lumajang ini sudah ada gerakan-gerakan bagaimana memberikan semacam makanan tambahan untuk gizi, tambahan gizi untuk anak-anak. Ini sudah dilakukan kalau mulai dari kelompok bermain, mulai yang paling kecil, ini terus TK, terus SD juga sudah ada. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun juga anak-anak memang harus perlu tambahan asupan gizi sehingga anak-anak semakin bisa menyerap apa yang
disampaikan, diberikan oleh pendidik dan bisa terserap dengan baik. Tuh. Terus selanjutnya yang ketiga, ini adalah sarana prasarana yang sehat dan baik. Tapi kalau baik ini relatif, tapi kalau sehat harus. Nah, kalau baik itu relatif, kalau sehat harus. Nah, dengan sarana prasarana yang sehat ini tentunya karena pendidikan yang ada harus dilakukan dan menyenangkan bagi anak didik, bagi peserta didik. Kalau tidak menyenangkan peserta didik, maka otomatis pendidikan tidak akan berhasil. Karena bosan. Iya, bosan. Mungkin melihat sana pancet, ini terus kayak begini. Lah ini artinya proses pendidikan tidak menyenangkan. Nah, kalau tidak menyenangkan, maka secara otomatis apa yang disampaikan oleh guru, apa yang disampaikan oleh pendidik, apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadzanya tidak akan terserap dengan baik. Karena anaknya wegah, karena tidak seneng. Nah ini. Terus juga penampilan guru selain itu ya juga harus menarik. Tidak boleh performannya guru itu misalnya, waduh, apalagi sekarang sudah berlomba-lomba yang namanya guru bagaimana berpenampilan menarik agar anak-anak didik kita itu bisa terus seperti orang tuanya sendiri. Nah ini, jadi kalau gurunya menarik, otomatis anaknya menjadi senang, sarananya sehat, anak-anak menarik, sehat, tentunya anak-anak juga menjadi senang di dalam proses itu. Nah, oleh karena itu dari kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, ini perlu saya pesankan kepada teman-teman, baik khususnya di ustadz-ustadzah, khususnya di teman-teman saya di lingkungan lembaga pendidikan ma'arif, madrasah, lembaga, sekolah, ya ini bahwa pendidikan terus harus kita lakukan, harus kita terus berjuang. Ini yang belum saya sampaikan terkait dengan bagaimana proses pendidikan di masa pandemi yang seperti yang tadi disampaikan. Nah ini menarik sekali bahwa di dalam pandemi ini COVID-19 ini tidak menjadi patah semangat. Teman-teman saya tidak boleh patah semangat. Kalau sudah pandemi enak saya tiduran di rumah, tidak. Nah, ini terus harus berjuang. Bagaimana langkah strategi yang harus diambil? Tetap proses pendidikan harus berjalan. Nah ini yang pertama menggugah kita, ya, menggugah teman-teman saya, menggugah guru-guru kita untuk terus meningkatkan memahami dan bisa ber-IT. Loh, kalau tidak bisa ber-IT, ya apa? Wong tatap muka juga harus tidak boleh. Nah, masuk sekolah, masuk di dalam lembaga sekolah di madrasah juga masih belum diperkenankan lantaran COVID-19. Nah, ini ada beberapa hal strategi yang harus kita lakukan dan seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah, Bupati Lumajang Cak Torik lewat Dinas Pendidikan Bapak Agus Salim, bahwa untuk menjawab apa yang menjadi usulan dari masyarakat, ini ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu dilakukan strategi pembelajaran dengan dalam jaringan atau daring. Terus juga bisa dilakukan dengan kegiatan yang luring. Ini pun sudah disampaikan oleh pemerintah atas nama Dinas Pendidikan, tidak memberikan memberikan solusi kepada masyarakat. Masyarakat masih bertanya, saya ini sudah bayar, saya ini sudah memberikan kontribusi, saya sudah memberikan i'anah dan seterusnya, tapi saya tidak pernah tahu di mana dan siapa ustadz anak saya, gurunya anak saya.
saya kepingin tahu. Nah, akhirnya untuk yang ketiga ini adalah bagaimana kegiatan pembelajaran itu dilakukan dengan guru sambang atau kunjungan ke siswa. Nah, ini banyak manfaatnya. Nah, dari guru sambang ini ada beberapa hal. Yang satu adalah meningkatkan silaturahim kepada orang tua murid sehingga guru tahu kondisi sebenarnya warga, orang tua murid, muridnya atau anaknya ini kondisinya ini adalah seperti ini. Tahu benar. Nah, ini kelebihan di guru sambang. Selain meningkatkan ukhuwah ya, hubungan, meningkatkan tali silaturahim kepada orang tua murid. Ini selain itu juga anak-anak juga menjadi senang dengan dikunjungi guru. Nah, dari itu masih juga ada lagi kelemahan. Waduh Pak, muridnya atau anak-anaknya bosen Pak menoleh ditaruh di ruang tamu misalnya atau di teras. Ini anak-anak bosen. Nah, dengan bosen itu gurunya harus punya inovasi sebenarnya. Tidak hanya sekedar waduh kalau sudah anaknya bosen ya sudah Pak, tidak dilakukan ya, tidak dilanjut. Atau mungkin yang ada yang kena misalnya COVID misalnya, tidak begitu sebenarnya. Jadi guru harus mempunyai pemikiran atau berinovasi bagaimana agar dilakukan guru sambang tidak hanya berada di dalam ruangan yang sempit itu, karena juga membahayakan kesehatan. Nah, ini oleh karenanya kalau saya boleh berpendapat, ini adalah bisa dilakukan di belakang rumah, bisa di ruang terbuka. Ya, ruang terbuka, di bawah pohon, di mungkin di dekat, kalau di desa saya itu ada barongan itu ya, di bawah bambu, bawah barongan lebih sejuk. Terus anak-anak diajak mengenalkan lingkungan. Nah, mengenalkan lingkungan. Nah, ini adalah lebih bisa mengena. Akhirnya di pemikiran kami ini kalau anak-anak itu mengenal lebih jauh dengan lingkungan sendiri, ini berdampak positif. Anak-anak nanti kalau sudah sampai pada usianya nanti akan bisa menemukan, oh kalau begitu ini adalah dibuat obat ini misalnya. Lalu sekarang ini saja banyak anak-anak kita, bahkan jangan anak-anak, gurunya saja tidak tahu yang namanya pohon cipluan. Loh, ini yang hebat. Loh, ini sudah langka. Iya, sudah langka. Lah, oleh karena itu bagaimana bisa membudidayakan dan mengenalkan ya lingkungan itu cipluan ya, terus maringo apa lagi, terus empon-empon kalau bahasa orang tua saya itu dikenalkan, loh ini untuk obat masuk angin, ini untuk nafsu makan ini ada lah. Terus ada mungkin untuk sakit perut, itu dulu dikenalkan simbuan itu ya. Nah, sekarang enggak ada, gurunya saja enggak tahu yang namanya simbuan. Nah, ini mudah-mudahan teman-temanku yang sangat saya banggakan, khususnya seluruh pendengar yang berbahagia, bahwa dengan COVID ini bukanlah sebagai penghalang di dalam melanjutkan proses pendidikan, tetapi terus harus kita banyak hal yang harus kita lakukan. Oleh karena harus ada inovasi-inovasi, strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk terus berjuang agar anak-anak kita benar-benar mengenyam pendidikan dan menjadikan anak-anak kita yang hebat, kuat, dan bermartabat. Terus berjuang untuk bangsa dan negara. Dan terima kasih para asatidz-asatidzah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan pertolongan kepada kita semuanya. Itu barangkali
paparan pada malam hari ini. Mudah-mudahan seperti apa yang saya sampaikan, sehat untuk kita semuanya, terus berjuang dan tidak patah semangat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materinya sudah sangat tuntas tadi. Ada beberapa hal dan poin yang telah disampaikan oleh Kiai Yamin. Bahwasannya pertama, pendidikan itu hak atau semua warga negara di Indonesia itu berhak mendapatkan sebuah pendidikan. Begitu ya. Iya. Meskipun ada anak yang dalam tanda kutip itu luar biasa, maka tetap jadi tidak hanya khusus untuk orang kaya, orang sehat atau orang normal, tidak, semuanya juga berhak mengenyam sebuah pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah sudah menyediakan atau memfasilitasi beberapa beasiswa dan mendirikan sekolah-sekolah yang di situ diperuntukkan untuk anak-anak yang memang membutuhkan kebutuhan khususnya itu. Oleh karena itu, tadi juga Kiai Yamin menyatakan bahwasannya mencari ilmu atau pendidikan itu sebenarnya sudah diajarkan mulai manusia itu belum lahir di dunia, melalui ritual-ritual yang sudah menjadi tradisi kita seperti neloni, tingkepan dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah pendidikan atau membentuk karakter dari janin yang dikandung seorang ibu. Dan dalam pendidikan tadi beliau menyatakan harus ada pendidik yang hebat, sehat, guru harus menjadi contoh atau suri tauladan, peserta didik yang sehat, sarana prasarana sehat, dan penampilan guru yang menarik dan lain sebagainya. Ini mungkin ada beberapa hal yang harus kita kupas lagi, Kiai. Iya. Begini, tadi jenengan menerangkan bahwasannya guru harus menjadi sebuah suri tauladan, begitu ya, Kiai, atau contoh bagi si murid. Karena ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya memang murid itu semangatnya tinggi untuk meniru seorang guru. Nah, tapi dalam kondisi, kita kembali kepada kondisi yang saat ini ya, Kiai, dalam masa pandemi Covid, yang mana tatap muka seorang murid itu hanya melalui video virtual gitu ya. Nah, dan mungkin ada sebagian sekolah yang di situ ada program guru sambang, dan itu pun terbatas waktunya dan tidak seperti biasanya. Lah, mengenai hal itu, apakah memang dalam pendidikan yang model seperti saat ini pandemi ya, apakah memungkinkan seorang guru itu bisa memberikan uswah atau suri tauladan? Atau mungkin kalau memang tidak bisa, apa kiat-kiatnya, Kiai, dari seorang guru bisa memberikan suri tauladan? Karena terbatas segalanya. Monggo, Kiai. Terima kasih. Jadi di masa pandemi ini, guru sebagai suri tauladan bagi anak-anak kita, bagi anak didik kita. Yang pertama, misalnya ini harus seorang guru atau pendidik itu memberikan materi atau kegiatan pembiasaan. Ya, contoh ini adalah bagaimana kalau kita mau makan, tidak langsung berdoa Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar langsung dimakan, tidak. Ya, ini adalah bagaimana tetap kesehatan itu menjadi hal yang utama yang harus dilakukan. Nah, oleh karenanya bagaimana sebenarnya mencuci tangan dengan benar, dengan sabun, dengan alat pembersih. Ini harus dilakukan, harus diberikan contoh. Ya, terus bagaimana memberikan contoh-contoh atau pembiasaan bagaimana kalau misalnya mau masuk ke masjid, atau bagaimana setelah atau keluar dari kamar mandi dan seterusnya. Lah, ini adalah menjadi contoh, menjadi hal yang pembiasaan yang harus dilakukan, sehingga anak-anak akan menjadi ingat terus apa yang sudah dilakukan oleh guru saya dan seterusnya. Kalau sudah itu dilakukan, maka
orang tua sudah ndak mandi, bener ndak mandi. Karena kalau orang tua menyuruh anaknya, misalnya contoh, ayo doa dulu langsung makan, tidak akan mau anaknya, tidak akan mau. Kalau belum cuci tangan. Nah, ini adalah mandinya guru itu seperti itu, mengalahkan orang tua. Kalau orang tua, apalagi orang tua guru nyasar misalnya, 4 kali 4 sama dengan 13 misalnya. Masih anak bangun diuruin dari orang tuanya tetap muni 13, enggak bunyi 16, 4 kali 4. Nah ini adalah membuktikan bahwa guru sebagai suri tauladan, sebagai contoh, berikan pembiasaan yang benar, berikan contoh-contoh yang benar, sehingga ini akan terus masuk di dalam memori anak, ini akan terus diingat oleh anak dan menjadikan bekal dalam kehidupan anak nanti, gitu. Apalagi di usia yang dini menjadi hal yang fundamental. Ini ada anak-anak yang usia dini, ya usia dini mulai dari kelompok bermain atau playgroup atau mulai dari TK sampai usia yang 8 tahun ya, yang 7 tahun ini adalah hal yang terus akan diingat. Masa keemasan ini. Lek gurune kereng mesti akan diingat seterusnya. Itulah gurunya keren. Gurunya terus mungkin nanti kalau jadi guru juga keren. Loh iya, akan guru itu keren biyen. Nah ini adalah hal yang tadi menjawab untuk pertanyaan itu. Artinya memang tidak menghalangi meskipun kondisi kita mengajarkan kepada seorang murid melalui video ya Kiai. Iya, dan terbatas itu tidak menghalangi seorang guru untuk memberikan uswah dengan mungkin dengan kontrol pembiasaan-pembiasaannya. Pembiasaan. Iya. Betul Ki. Tadi ada juga jenengan mengatakan bahwasanya pendidik itu harus hebat ya, harus hebat. Karena seorang pendidik itu seharusnya ya memang lebih tahu, lebih alim kalau istilahnya, lebih alim daripada muridnya ya. Benar. Nah, untuk membentuk karakter guru hebat mungkin LP Ma'arif selaku lembaga yang menangani khusus pendidikan itu apa kiat-kiat yang dilakukan oleh Ma'arif untuk membentuk guru-guru hebat yang ada di madrasah-madrasah Kiai? Iya. Terima kasih untuk langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Terus bagaimana agar seorang guru benar-benar tahu kalau dirinya itu guru. Nah, benar-benar kalau dirinya itu tahu guru, sehingga guru itu ada orang kalau tetangga menyampaikan enak nek guru kayak minggu bisa turu ya, tidak begitu. Penggaweannya penggaweannya akhirnya nek minggu turu. Tidak, kita tetap bagaimana bisa mewujudkan guru menjadi guru hebat ya. Yang pertama yang sudah kita lakukan, terus ada seminar, ada diklat ya, ada diklat, terus workshop itu terus kita lakukan. Nah, dengan workshop diklat ini kita sudah insya Allah sudah menyampaikan kepada Cak Thorik selaku Bupati Lumajang dan juga Kepala Dinas bagaimana meningkatkan kompetensi baik itu guru, kepala sekolah, itu sudah kita sampaikan. Insya Allah ini dalam waktu dekat juga akan kita sampaikan, kita lakukan diklat untuk diklat kapasitas sebagai kepala sekolah, diklat kapasitas sebagai guru, dan utamanya adalah diklat keaswajaan ya. Jadi ke-NU-an harus dimiliki oleh seluruh teman-teman saya yang ada di madrasah maupun di sekolah yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ini adalah sudah kiat-kiat yang harus dilakukan. Terus bagaimana kalau guru hanya misalnya di Ma'arif itu kami tidak berkenan kalau seorang guru datang atau masuk kelas itu yang di bawah hanya
lembar kegiatan siswa atau LKS. Ini bukan malah bukan menjadikan guru yang hebat, menjadikan guru yang males. Lah ini makanya LKS sampai hari ini Marip masih belum berkenan karena menjadikan guru itu males. Wis anak-anak suruh mengerjakan, gurune ndak ono di kelas. Guru-guru anak-anak suruh mengerjakan, gurune enak bicara atau omong-omong atau mungkin bermain dengan HP. Nah, ini tidak Seharusnya gimana gitu? Nah, seharusnya bagaimana seorang guru yang hebat itu adalah sudah bisa merencanakan apa sebenarnya yang akan kita berikan, apa yang akan saya sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, mulai dari perencanaan, terus bagaimana saya melaksanakan, terus apa sebenarnya media yang harus kita berikan agar proses pembelajaran itu bisa menarik. Ya, misalnya kalau tidak ada media, misalnya ceramah, ngomong masalah, wah ini bagaimana Nahdlatul Ulama di kelasnya itu tidak ada sama sekali lambang-lambang NU, misalnya bendera NU bintang 9, ndak ono blas. Ini enggak benar. Akhirnya harus guru yang hebat itu adalah mulai bagaimana merencanakan media apa yang akan kita buat sampai kepada mengevaluasi apakah yang sudah kita lakukan bisa terserap, bisa masuk kepada anak-anak kita apa belum. Lah iki tak evaluasi. Lah pada akhirnya nanti ada yang dilakukan tambahan atau yang namanya remedial ya. Kalau ujian itu remedial. Itu ada tambahan atau jam-jam yang dianggap ini memang belum tercapai, ini bisa diulang. Itu. Okay. Ini semakin menarik pembahasan kita pada malam hari ini terkait tentang pendidik. Ini lebih banyak ke pendidik ya Kiai. Iya. Terus gini Kiai, di kondisi yang seperti ini, yang mana sesuai tema bahwasannya pendidikan sehat ya Kiai. Untuk supaya menjadi sehat, ini apa sih pesan-pesan dari jenengan kepada seluruh madrasah, terutama yang ada di naungan lembaga ma'arif itu Kiai? Mungkin terkait protokol Kiai. Iya. Protokol kesehatan yang diatur. Jadi di masa pandemi ini sudah kita dan sering kita serukan bahwa bagaimana pendidikan sehat mewujudkan generasi yang hebat, kuat dan bermartabat. Artinya harus dimulai dari diri kita sendiri. Teman-teman saya, ustadz-ustadzah, guru-guru kita harus memberi contoh bagaimana supaya hidup sehat itu yang bagaimana. Sehingga ini bisa disampaikan kepada anak-anak kita. Oh, kalau begitu di masa pandemi ini yang harus dilakukan agar COVID setelah bisa segera hilang dari negara kita, ini yang harus kita lakukan adalah tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Sehingga kalau ini kembali kepada uswah tadi, kembali kepada guru tadi yang menjadi suri toladan. Lah kalau gurunya tidak menyampaikan atau ngomong tidak pakai masker misalnya kepada anak-anak didik kita, ini yang juga membahayakan. Bahwa padahal kita dengan mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan itu adalah bukan hanya untuk diri kita, bukan untuk seorang tidak, tetapi untuk diri kita dan untuk orang lain, apalagi untuk kesehatan anak-anak bangsa. Ini yang amat penting. Jadi anak-anak bangsa ini harus kita utamakan lebih menjadi benar-benar anak yang menjadi sehat. Iya, itu barangkali. Baik secara jasmani dan rohani. Iya, jasmani dan rohani harus begitu, harus sehat ya.
Jenengan tadi mengatakan juga Kiai bahwasannya sering bahwasannya guru itu menjadi beban dari sebuah tuduhan-tuduhan masyarakat karena kenakalan seorang murid ya Kiai. Tadi muridnya seumpama karena kenakalan remaja minum minuman keras, naudzubillah, akhirnya ini gimana gurunya gitu ya Kiai. Terus ini sebenarnya gimana Kiai? Peran keluarga sendiri di dunia pendidikan itu seperti apa Kiai? Iya, terima kasih. Bahwa pendidikan ini adalah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi yang utama adalah pendidikan adalah menjadi tanggung jawab keluarga. Lah keluarga biasanya begini, keluarga ini setelah anaknya didaftarkan di lembaga sekolah atau madrasah, ini kadang-kala kita sebagai orang tua ya sudah wis pokoknya apa jari guru nih loh, ini apa jari guru nih loh. Terus anak-anak kita setelah pulang ke rumah, saya tidak pernah tahu kalau saya mau salim kepada ayah saya, kepada ibu saya tidak pernah ketemu misalnya. Loh ini juga berbahaya karena anak-anak ini butuh sapaan, butuh komunikasi antara apa yang sudah disampaikan di sekolah atau di madrasah dengan akan disampaikan kepada orang tuanya. Loh ini butuh kontrol, butuh kontrol. Jadi Kak, orang tua harus bertanya, harus komunikasi. Anakku, sayangku, tadi yang sudah diberikan oleh gurumu yang cantik itu dikasih apa, dikasih kegiatan apa dan seterusnya. Loh ini supaya bisa menyampaikan. Nah ini orang tua bisa kontrol. Nah oleh karena itu pendidikan yang utama adalah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga. Iya, hingga kontrol keluarga, fungsinya kontrol dan terus akan bisa menjembatani anak-anak kita, bisa menjadi hal yang kita harapkan tadi. Terus yang berikutnya tidak hanya keluarga, maka tanggung jawab pendidikan ini adalah juga masyarakat. Ya, kalau masyarakatnya sudah dengan kepedulian terhadap pendidikan itu cuek, loh ini juga menjadikan nanti anak-anak kita ya menjadi apa yang ada di dalam di masyarakat itu. Karena ada juga yang mengatakan kalau pendidikannya maju, tentunya masyarakat akan kelihatan maju. Tapi kalau pendidikannya tidak maju, maka otomatis masyarakatnya juga bisa disampaikan atau ada yang menyampaikan akan menjadi masyarakat yang amburadul. Ini adalah bukti bahwa pendidikan itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Artinya memang harus semuanya ikut andil, ikut terlibat dalam masalah dunia pendidikan ini. Tidak hanya tanggung jawab guru, keluarga, lingkungan, dan semuanya harus ikut andil. Minimal di keluarga itu mengontrol. Benar. Jadi jangan merasa aku biar enggak sekolah gitu ya. Kadang kan ada orang tua memang SDM-nya enggak pernah sekolah, mau tanya-tanya itu saja enggak pernah. Nah itu dari Kiai Amin tadi seharusnya ya kita kalau memang enggak tahu materi ya kita cukup mengontrol. Nah apa yang tadi disampaikan oleh guru, benar. Tadi apa kegiatan kamu gitu ya. Akhirnya dengan sinkron antara pendidik, keluarga dan seluruh elemen masyarakat ini insya Allah menjadikan nanti murid menjadi seorang yang sukses. Nah ini juga banyak Kiai sekarang yang masyarakat ini kembali ke masalah pandemi. Masyarakat menanggapi dan mengeluh tentang model pembelajaran daring itu. Ini banyak sekali keluhan. Ini kapan sekolah gitu. Bahkan sampai ikut sekolah Kiai. Ikut ini gimana Kiai untuk menanggapi mungkin dengan pesan kepada masyarakat tentang model pembelajaran daring dan apa yang perlu dilakukan gitu Kiai. Terima kasih. Dan memang di masa pandemi ini proses pembelajaran memang ada
beberapa alternatif, ada daring, ada luring, ada kunjungan ya guru sambang itu, sehingga lah disinilah guru-guru kita atau pendidik itu sudah harus bisa tanggap apa yang menjadi kemauan dari orang tua murid. Misalnya, waduh Pak, kalau daring Pak, ini saya enggak punya paketan. Daring Pak, HP saja tidak sama dengan yang itu. Ya, kasarannya HP-nya HP jadul Pak. Begitu. Nah, oleh karenanya juga banyak atau ada manfaat. Satu sisi dengan adanya tidak ada sinyal, tidak ada jaringan atau tidak ada paketan atau HP jadul, maka solusinya adalah guru sambang itu. Ya, dari guru sambang itu bisa menjembatani, artinya orang tua murid, wis enak, sekarang saya sudah ketemu dengan gurunya anak saya, misalnya begitu. Nah, terus manfaat kalau daring juga ada manfaatnya. Kalau kemarin-kemarin itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab guru, tidak menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tanggung jawab keluarga. Kalau daring sekarang orang tua ikut belajar. Nah, mudah-mudahan orang tua juga bertambah pinter-pinter. Iya, karena selalu bareng. Iya, selalu bareng. Kalau dulu, wah, yo opo iki nek moco surat Al-Asr ini kayak apa? Lah orang tua akhirnya bisa belajar. Nah, ini adalah bisa membangkitkan semangat juga untuk anak-anak. Lah, dengan alternatif pilihan yang ketiga itu dengan guru sambang, ini juga menjawab apa yang menjadi keluhan masyarakat, keluhan orang tua murid, dan ini pun masih juga banyak orang tua murid yang sampai menyampaikan begini, waduh, kalau nek begitu saja, meskipun saya juga bisa jadi guru, ayo coba begitu. Kalau saya memang pernah monitoring ke guru sambang, akhirnya saya sampaikan kepada orang tua murid, ayo monggo, kalau panjenengan kepingin jajal saja sudah jajal mengajar atau jadi guru. Nah, begitu saya sampaikan. Paling mulai pupune arek-arek ini biru kabeh gitu ya. Karena dia tidak berkemampuan, tidak memiliki atau punya kemampuan seperti pendidik-pendidik yang ada. Nah, ini artinya memang lembaga atau pendidik ya itu harus juga peka terhadap keinginan para wali, para wali muridnya. Jadi kalau seumpama ada kritikan atau masukan dari wali murid tentang keluhan sistem atau model pembelajaran daring, ya ada alternatif lain seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, luring dan guru sambang, begitu ya, Kiai. Karena dengan guru sambang ini otomatis orang tua pun juga tahu, juga bertatap muka dengan pendidik. Dan namun kalau terpaksa harus memang daring ya, Kiai ya. Kalau memang harus terpaksa daring karena memang kondisi yang tidak memungkinkan, kita ambil hikmahnya saja, kata beliau tadi. Mungkin saja kita dulu tidak pernah sekolah atau sekolah tapi tidak pernah tahu materi yang seperti itu. Dengan sebagai wali murid barengi anaknya sekolah, kita otomatis juga ikut menyerap ilmu yang disampaikan oleh guru lewat daring itu. Jadi di setiap kejadian pasti ada hikmahnya ya. Benar. Ini mungkin yang terakhir Kiai untuk sekaligus jenengan sampaikan tentang bagaimana sih menjadi guru di masa pandemi ini. Mungkin ada tambahan khusus dari apa yang telah disampaikan jenengan tadi. Iya. Karena ini kondisinya sudah luar biasa, Kiai. Kepada teman-temanku, sahabat-sahabatku, guru-guru yang di lingkungan Ma'arif Nahdlatul Ulama di masa pandemi ini tetap harus bisa jaga kesehatan, terus berjuang, tidak boleh lupa protokol kesehatan harus tetap kita gunakan dan selamatkan diri kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, khususnya adalah anak-anak bangsa ini. Karena anak-anak bangsa inilah yang akan menggantikan kita semuanya, dan generasi-generasi penerus itu yang menjadi harapan kita semuanya. Mudah-mudahan
teman-temanku semuanya dengan apa yang saya sampaikan ini menjadikan perhatian bagaimana pentingnya menjaga kesehatan untuk terus berjuang. Tapi kalau teman-teman misalnya wah begini, wah jangan diharapkan, namanya kesehatan ini kan penting sekali. Dan sehat itu adalah mahal. Sehat itu mahal. Sekali lagi di masa pandemi terus harus kita wajib hukumnya melaksanakan protokol kesehatan. Itu barangkali ya. Terima kasih Kiai Yamin, itu sudah sangat sangat berharga sekali untuk kita semua apa yang telah disampaikan oleh beliau, bahwasannya dalam kondisi apapun, kondisi terutama dalam kondisi pandemi Covid ini, sebagai guru kita harus terus menjadi seorang pendidik yang inovatif terutama, dan yang paling penting dari segala yang penting tadi adalah harus selalu menjaga dan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, selalu cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan mungkin jaga jarak. Itu terus harus diterapkan sebagai dalam rangka untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri dan menjaga kesehatan orang lain. Dan tadi juga beliau menyatakan itu sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan, sebagai contoh kepada murid-murid kita. Kalau kita mempraktekkan protokol kesehatan, maka insya Allah murid-murid kita juga akan melihat dan mematuhi dan juga menerapkannya. Karena sebagai guru memang itu menjadi contoh dan suri tauladan bagi murid. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ini mungkin cukup sekian apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Sangat banyak masalah pendidikan untuk supaya menjadi pendidik yang sehat, pendidik yang sehat ya Kiai, untuk memunculkan, menghasilkan generasi yang kuat, sehat dan bermartabat. Jangan lupa para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwasannya acara ini live langsung disiarkan dari fanspage-nya PCNU Kabupaten Lumajang. Jangan lupa like, komen, dan ikuti terus. Ya, mungkin dari kami sebagai pembawa acara ada salah kata, ada salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir akan ditutup doa oleh beliau Kiai Yamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahim, ya Rahman Farijal Muslimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin suratan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha jamil hajat wa tudahhirna biha min jamil syai'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal khairat wa khairat wa ba'da ma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.